Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد معاشر الحاضرين jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqwa an takuna bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Kita jadikan diri dan keluarga kita jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini adalah istiqomah dalam ketaatan. Tentu saja ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja bulan Ramadan dan bulan Syawal meninggalkan kita semua, dan kita sekarang berada di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan sebagai Ashhurul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ada sebuah doa yang harusnya kita amalkan. Kita baca setiap hari, yang diambil dari ayat Al-Qur'anul Karim surah Al-Imran ayat 8 yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa artinya jamaah sekalian? Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk pada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyyakum. Doa ini ternyata sering dibaca oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang mulia, yang mana keimanannya kalau ditimbang, satu keimanan sosok sahabat mulia ini dengan keimanan kita semua, keimanan kaum muslimin semua, dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, maka tetap keimanan seorang sahabat ini lebih berat daripada iman kita semua. Beliau adalah Sahabiyun Jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ini sering membaca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena kita tahu bahwa semenjak wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka banyak orang-orang yang keluar dari agama Allah. Na'udzubillah min zalik. Banyak orang-orang yang murtad. Itu masa-masa banyak sahabat.
Oleh karena itu, meminta keteguhan dalam memegang agama ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak tergelincir dalam kesesatan, itu wajib hukumnya, jemaah sekalian. Karena apa? Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir ay yaqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering membacakan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati saya dalam ketaatan. Faqultu ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina? Qala na'am innal quluba baina usbu'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha. Wahai Rasulullah, sahabat bertanya, apakah engkau takut kepada keimanan kami? Kami udah beriman dengan apa yang engkau bawa. Rasulullah masih merasa khawatir. Naam, beliau menjawab, iya, karena hati ini sesungguhnya berada dalam jari jemari Allah, dalam tanda kutip jari jemari Allah, min asabiillah yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikan sebagaimana menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, hati-hati ini. Di bulan haram ini, bulan yang dimana kita harus menjaga jangan sampai kita berbuat maksiat kepada Allah. Sayang, ketika kemarin kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan, di bulan Syawal juga kita berusaha untuk puasa, kemudian masuk ke dalam bulan yang Allah wanti-wanti ini, jangan menzalimi diri kalian di bulan ini. Maka hati-hati terhadap kemaksiatan jemaah sekalian. Bagaimana caranya supaya kita istiqomah? Tadi pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa ini salah satunya. Kita baca, sering-sering kita baca. Saya makanya agak heran ini. Di Indonesia ini seringkali kita bisa terperdaya dengan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, pemikiran-pemikiran yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala datang. Di antaranya adalah siapa yang mendukung pernikahan atau hubungan sesama jenis misalnya, siapa orang yang mendukung kemungkaran, itu sama saja mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Jadi betul, al-iman yazid wa yanqus, betul. Iman itu naik dan turun. Sesuai dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, iman itu naik dan turun. Ketika kita turun, bagaimana cara menaikinnya? Cara menaikannya adalah senantiasa berada bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Sesungguhnya syaitan itu bersama orang-orang yang sendirian. Kita periksa sholat jamaah kita, kita periksa bangunnya kita. Ketika kita Ramadan, sangat kita menjaga sholat witir, sangat kita menjaga sholat-sholat sunnah, bahkan sholat tarawih qiyamul Ramadan itu nggak mau ketinggalan. Sekarang pembuktiannya adalah setelah Ramadan, setelah Syawal, bisa kita istiqomah dengan amaliyah yang kita pernah lakukan, sholat-sholat sunnahnya, bahkan Al-Qurannya.
Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kendaraan punya bensin, kalau kendaraan punya bahan bakar untuk menggerakkan itu kendaraan, dan ini kita masih punya bahan bakar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apa itu? Al-Qur'anul Karim. Sudahkah kita mengisi bahan bakar setiap hari dengan Al-Quran, dengan zikir pagi dan petang, dengan amal-amal soleh yang biasa kita lakukan? Jangan sampai lisan kita di bulan haram yang sangat diwanti-wanti untuk menjaga, malah kita mata kita tidak jaga, lisan kita tidak jaga, perbuatan kita tidak jaga, bahkan sholat kita, sholat zuhur di waktu awal asar. Ini bukan sholat di awal waktu, tapi ini sholat yang sudah mendekati waktu-waktu yang makruh, bahkan waktu-waktu yang dilarang, tanpa uzur sama sekali. Maka ini ada sebuah faidah, ya, faidah yang kita ambil dari ayat Al-Quran. Di antaranya adalah surat Fussilat, dimulai dari ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Fussilat ini, innal ladzina qalu, siapa yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Datang turun kepada malaikat ketika mencabut nyawanya, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut dan kamu jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabarkanlah gembira bahwasanya baginya surga yang telah dijanjikan. Luar biasa orang-orang yang istiqomah. Maka jangan anggap sholat ini adalah biasa, sholat Jumat adalah biasa, sebuah rutinitas. Bukan. Antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita serius menjalani sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandi ketika Jumat, diusahakan shaf yang pertama, kemudian banyak istighfar, banyak sholawat, baca surat Al-Kahfi, banyak berdoa kita isi. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai orang-orang yang istiqomah. Intinya adalah jangan pernah merasa cukup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janjinya tadi, tatanazzalu alaihimul malaikah. Betapa banyak orang yang takut sekalian, takut kehilangan karir, takut dia hidup seperti apa, takut anaknya khawatir bagaimana masa depannya. Tapi orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah, yakin bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Insyaallah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga keluarga kita semua, Allah jaga kita semua, jangan sampai kita tergelimang dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita niatkan ketaatan ini kita tularkan kepada anak istri kita di rumah. Sebentar lagi ada momen yang luar biasa, momen yang begitu indah, yaitu datangnya bulan Dzulhijjah. Bagi yang belum sempat ibadah haji, yang belum dapat kesempatan, berdoa mudah-mudahan kita sekeluarga bisa ke tanah suci. Ada juga ibadah kurban. Kalau kita tidak niatkan, kita kapan? Ada sebuah teguran. Ini dalam kitab Bulughul Maram ya. Man kana lahu sa'ah walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Walaupun riwayat ini ada catatan ya. Catatan bukan derajat yang sahih, tapi pesan dari hadis ini salah satunya adalah barang siapa yang punya keluasan rizki tapi tidak berkurban, maka kata Rasulullah, jangan dekati tempat sholat kami. Artinya apa? Hilangkan rasa bakhil untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan. Sisihkan dari gaji kita, sisihkan dari tabungan kita, insya Allah bisa. Nggak banyak, satu kambing satu untuk keluarga bisa. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranain dzabahahuma ala sifahihima. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyembelih itu 2 kambing. Satu untuk dirinya dan keluarganya, satu lagi untuk umatnya. Jadi umat Rasulullah aja dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mumpung ada sebuah ketaatan lagi di depan kita, hari raya Idul Adha, maka mudah-mudahan kita bisa termasuk orang yang berkurban. Dan kita niatkan untuk yang punya uang segera daftarkan haji, segera daftarkan ke Baitullah. Kalau sudah waktunya ajal kita, belum ada kesempatan lagi. Jadi masih ada kesempatan, tolong pergunakan. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan badiru bil a'mal. Cepat-cepat itu kalian berbuat baik segera mungkin sebelum datang sesuatu fitnah yang kita tidak tahu nanti, bagaikan malam gelap gulita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk ketaatan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.